Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, pada kesempatan hari ini masih bersama saya Muhammad Naim SPD, guru fisika SMA Negeri 1 Wawo. Saat ini kami bersama Ibu Nur Komaria ya. Guru matematika SMA Negeri 1 Wawo. Apa kabarnya Ibu Nur Komaria? Alhamdulillah baik. Oke. Ini tujuannya kita akan melakukan wawancara pra observasi. Nanti kita akan menindaklanjutinya dengan observasi di kelas. Ibu Koma, sebelum kita melakukan observasi ini perlu dilakukan wawancara. Kita ingin mengetahui beberapa hal tentang RPP atau rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh Ibu Koma dan akan diimplementasikan di kelas nanti. Kalau saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Ibu Komaria nanti di kelas seperti apa ya? Adapun tujuannya nanti melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Transformasi. Itu satu aja ya? Iya, untuk pertemuan. Oke, untuk pertemuan hari ini nanti itu lebih fokusnya ke menjelaskan dan menentukan bayangan hasil refleksi. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat, kira-kira area pengembangan yang hendak dilakukan seperti apa? Ya, adapun area pengembangannya, kalau ada bagian pengetahuannya, saya ingin anak-anak dapat menjelaskan dan menentukan bayangan hasil refleksi. Walaupun di sini macam-macam hasil refleksinya, tapi untuk pertemuan nanti saya fokus ke refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, suatu objek berupa titik dan garis. Kemudian untuk area pengembangan keterampilannya, saya ingin anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi. Oke, menyelesaikan. Iya, Mas. Menyelesaikan masalah. Oke. Jadi itu dua ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, kemudian ada area pengembangan. Nah, untuk mencapai dua hal tadi yang sudah disebutkan itu, kira-kira strategi yang ingin Ibu lakukan seperti apa di kelas ini? Ada pun strateginya nanti, saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif learning dengan tutor sebaya. Kooperatifnya tutor sebaya ya? Tutor sebaya. Oke. Kemudian berarti ada diskusi. Ya, ada diskusi kelompok. Nanti Diskusi dibagi kelompok. beberapa kelompok. Kelompoknya bercampur aja. Ada yang kemampuannya yang berbeda-beda. Berdasarkan kemampuan yang berbeda-beda. Iya. Berarti ada diferensiasi masuk. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong satu orang yang untuk memimpin doa. Ayo, Ramli. Maju, Ibu.
lanjutan dengan materi sebelumnya ya. Adapun judul bab kemarin apa? Transformasi diri. Ada 4 ya jenis transformasi itu. Yang baru kita pelajari kemarin apa? Ada translasi. Translasi itu kata lainnya apa? Perpindahan. Kalau transformasi Transformasi. Transform. bagian-bagiannya. Translasi tadi pergeseran atau Perpindahan. terus rencananya ibu masuk yang kedua hari ini. Yang kedua itu apa? Refleksi. Refleksi kata Ya, kita sebagai pencerminan. Terus yang ketiga Ada rotasi. Jadikan sebagai pertukaran. terus yang keempat Ada 3 rangkaian jadikan sebagai perkalian atau kayak membagi dari misalnya dari jumlah yang besar ukurannya. ya, ya, baru secara umum ibu kasih kemarin ya. Terus kembali ke translasi kita belajar. 4. Ingat 1,3 1, min 3. kan ingat kembali bos ini udah kemarin 1,5. Coba kita lihat. Kita hitung 1, 2. Berarti x-nya berapa? Kalau ke kanan 2. Oke, terus menuju ke atas atau ke bawah? Atas. Berarti 2, berapa? 21. Berarti Wara sudah lupa ini pelajaran translasinya kemarin. Tapi kurang ingat. Itu kemarin ya. Tujuan pelajaran hari ini, tujuannya itu kalian bisa menentukan, pertama menjelaskan dan menentukan bayangan hasil refleksi ya. Lebih fokusnya hari ini refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Seandainya Rita, sumbu Y-nya ini mereka ini mulai dari Linda sampai Arya. Sumbu X dulu, X-nya itu Laila sampai Ayu. Y, X. Berarti kalau refleksi terhadap sumbu X, Rita ini berada di mana? Di sana di Cynthia. Ingat kembali sumbu X. Sumbu X di mana? X. Seartinya berarti cerminnya di. Iya. Berarti Rita di mana? Rita di bayangannya. Iya. Coba sumbu Y baru di. Gitu. Atau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya yang berkaitan dengan pencerminan. Nanti ada ini tampilkan di sana. Ada beberapa contoh kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pencerminan. Kalau di kalian ini, misalnya pakai contoh bercermin, pakai Maya Tika. Kalau Atika keselannya dulu yang bisa lihat ini cuma Atika lagi ya. Bisa. Lihat ibu. Iya, dari ibu bisa. Misalnya jarak Atika ini misalnya berdiri di sini, Atikanya 50 meter ini ya. Berarti kira-kira bayangan cermin akan ke bayangan Atika sebutnya 100. Ya. Kalau 100 itu dari Atika sampai bayangannya ya. Ya, 100. Sampai ke bayangannya Ya, sudah kasih untuk Atika. Agak miringnya misalnya itu dari kehidupan sehari-hari cerminan. Itu
Misalnya, boleh manfaat spion menurut Rio. Misalnya Rio mau sekolah. Lagi kurang tekan mulai. Misalnya, yang kita punya Rio, malah aura, gambarnya. Untuk melihat ke Ada belakang. keterangannya itu kaca. Untuk melihat ke Misalnya belakang. ini Rio mau sekolah. Aku manfaat kata spion. Untuk melihat ke belakang. Melihat ke belakang, Rio bisa. Itu juga manfaat dalam bahasa area manfaat pencerminan atau kata dasarnya cermin ya sudah. Banyak ini juga. Ya, Ini lebih ke sumbu apa ini? Ini sumbu ya harus sama objek bayangan, lambang bayangan akselasi, pencerminan, dilatasi dan refleksi. Ini rumusnya. Ya perhatikan dulu. Ya, ada pertanyaan dari gambar tersebut? Saya Ya. kenapa hasil bayangannya lebih kecil daripada Dede, papan. Seharusnya iya bersama Miring, miring. Indonesia seharusnya anggap aja itu sama lurusnya. Ya apa? Kenapa bayangannya kayak berlawanan arah? Kan kayak cermin, kan berlawanan memang arah dari objek awalnya. Hubungan dari bayangan itu beda sama objeknya. Sama kalau dilihat Kalau bayangan di matahari gimana? Jarak gimana jarak cermin dengan objek sama dengan bayangan Bayangan objek bayangan. Gimana ya? Iya. Itu. sama kayak Sekarang ibu minta duduk berkelompok. Kelompoknya lupa ibu bawa namanya. Kalian yang ingat sendirian? Empat orang ya dalam satu kelompok. Ayo disesuaikan kita duduknya. Biasanya saya nulis di papannya. Kayak ibu ingat. Nanti dibaca dulu materinya, nanti kalian ibu kasih yang KPG juga. Nanti ada yang presentasi. Saling ulang aja. Rohim atau Yuri? Seingat ibu dia. Oh, dia. Ayo cepat Abi. Ya. ibu. Berarti jawabannya Iya. Nanti pakai
Percayakan sama kita. Sama itu supaya seharusnya kalian ingat kembali pelajaran perkalian matriks. Ada aksennya di atas ya, ada. Yang ada aksen itu bayangannya ya. Oh iya. Bagian atas bayangannya ya. Objek awalnya bagian bawah. Kalau untuk bidang kartesius yang kedua, sama objeknya juga di bawah ya. Ini apa ya?
dapat teman-teman, yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pengantin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Di sini terdapat kabar jaminan beberapa titik terhadap sumbu X pada koordinat tersebut di atas. Kembali, saya akan memberikan jawaban. Baik, di sini terdapat gambar masih terhadap sumbu X, yang dimana pada saat di sini terdapat pencerminan beberapa titik terhadap sumbu X pada koordinat kartesius di atas. Jadi di sini kita akan mengamati titik-titik yang terdapat pada titik awal ataupun terhadap juga bayangan titik hasil pencerminan tersebut. Berdasarkan pada gambar kartesius ini dapat disimpulkan bahwa titik awal untuk bagian titik A itu adalah titik 1,1 dengan bayangan titik yaitu A aksen sama dengan 1,1. Kemudian untuk B itu 3,2 dengan bayangan titik yaitu B aksen sama dengan 3,2. Dan untuk yang C itu 6,3 dengan bayangan titik C aksen sama dengan 6,3. Dan D itu titik awalnya itu adalah min 2,2, maka bayangan titik adalah min 2,2. Dan untuk titik yang E itu min 4,4, maka bayangan titik adalah min 4,4. Sedangkan untuk yang F itu kan awalnya itu adalah min 7,5, maka bayangan titiknya itu F aksen sama dengan min 7,5. Baik, untuk yang kami bisa presentasikan, apakah ada pertanyaan? Baik, jadi berdasarkan pengamatan pada tabel yang tadi, secara umum jika titik A sama dengan X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan mempunyai koordinat bayangan yaitu A aksen sama dengan X, min Y. Misalkan matriks transformasinya itu adalah C, maka nanti akan menghasilkan matriks A, B, C, dan D. Selanjutnya, jika garis K itu sama dengan 3X dikurang 2Y min 5 sama dengan 0, maka dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan persamaan bayangan garis K. Jadi untuk menentukan bayangan garis K itu di mana kita itu menentukan terlebih dahulu, misal titik A itu sama dengan X, Y, maka memenuhi persamaan 3X dikurang 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga titik A untuk X, Y itu menghasilkan MX sama dengan untuk matriks 1, 0, 0, min 1 dengan A aksen sama dengan X aksen sama Y aksen. Diperoleh di mana X aksen dengan Y aksen itu sama dengan 1, 0, 0, min 1 dan juga akan menghasilkan juga X dengan Y. Di mana diperoleh untuk X aksen itu sama dengan X dan X sama dengan X aksen. Di mana Y aksen sama dengan min sama dengan min Y, maka Y itu sama dengan Y aksen. Di mana disubstitusikan X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen ke persamaan garis K. Di mana jika dimasukkan ke persamaan garis K, maka 3X dikurang 2Y min 5 sama dengan 0, maka kita ubah dulu X ini menjadi X aksen, di mana diperoleh 3X aksen dikurang 2 Y aksen min 5 sama dengan 0. Maka dihasilkan 3X aksen ditambah 2Y aksen min 5 sama dengan 0. Maka persamaan bayangan garis K itu adalah 3X ditambah 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, di mana datanya min X
Bisa diulangi. di mana datanya min X sama Y pada X aksen sama Y aksen. Baik, kami jawab di mana datanya X aksen dan Y aksen. Di mana pertama kan diperoleh dulu untuk X aksen itu kan sama dengan X dulu terlebih dahulu. Kemudian nanti diperoleh lagi Y aksen itu sama dengan min Y. Jadi nanti itu disubstitusikan di mana sini menghasilkan X sama dengan X aksen dan Y itu sama dengan min Y aksen. Jadi itu disubstitusikan terlebih dahulu. Ada tambahan jawaban kalau yang lain Yuli. Ibu minta pendapatnya. Dari mana datangnya X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen? Tadi atasnya sudah dijelaskan cara mendapatkan X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y, X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Dihasilkannya itu dari perkalian matriks di atas yang 1, 0, 0, min 1. Sudah jelas, ada tambahan yang lain. Sudah diwakili sama Yuli. Selanjutnya kelompoknya itu Apika, Cynthia, Aryan, sama Rafli. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau nggak ada itu di luar pertanyaan bahasa mereka sekarang. Ada pertanyaan Rafli? Ada Bu. Berarti nanti giliran Rafli. Baik, mungkin ini saja hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tepuk tangan untuk sudah jelas sekali kalau ibu ya. Kalau orang itu tinggal dilengkapi saja. Atau sekarang bagian sumbu Y ya. Yang sudah siap harus siap. Yang mana? Putri lagi, Putri yang bertanya masih dari dada. Ayo Kak, waktunya Putri. Putri aja. Nanti kita yang bertanya. Kasih pertanyaan yang susah. Iya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada guru pembimbing yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama, kepada Rahmatullah, dipersilakan. Jadi di sini terdapat cermin sumbu Y yang terdapat beberapa bagian titik, yaitu titik A sampai F yang memiliki bayangan titik. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Isyatullah Dia Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan titik A sampai F tadi. Jadi terdapat beberapa titik. Titik A awal yaitu min 10, min 5, sedangkan bayangannya 10, min 5. Titik B min 8, min 3, bayangannya 8, min 3. Titik C min 6, min 1, bayangannya 6, min 1. Titik D min 4, 1, bayangannya 4, 1. Titik E min 2,3, bayangannya 2,3. Sedangkan titik F yaitu min 1,4, bayangannya 1,4. Sehingga secara umum dapat ditulis formula matriknya, yaitu X aksen sama Y aksen sama dengan min
min 1, 0, 0, 1. Jadi min 1 dikali X sama dengan min X. Sedangkan 0 kali Y sama dengan Y. Jadi diperoleh X aksen sama dengan min X. X sama dengan min X aksen. Y aksen sama dengan Y. Y sama dengan Y aksen. Dapat kita substitusikan 3X min 2Y sama dengan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Jadi 3 min X aksen min 2Y aksen min 5 sama dengan 0. Jadi min 3 X aksen min 2Y aksen min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis K adalah min 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Baik, itulah materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Berdoa serah berarti tiwar pun pertanyaan. Abi di mana kelompoknya Abi Rahim? Apakah ada yang ingin bertanya? Ayu sudah paham. Ayu. Tanya temannya di depan. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kami tutup. Baik, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga untuk selain yang mempresentasikan tadi ya, Ibu tanya, selain yang sudah mempresentasikan ini yang terakhir, kelompok mereka ini, jawaban tadi apa? Persamaan garis ya, bayangan garis terakhir apa yang mereka sebutkan? Yang nilai untuk kami min 3X kurang 2Y min 5 sama 0. Tapi mereka itu X-nya harus diganti dengan apa? X-nya diganti dengan min X. Terus Y-nya Diganti dengan iya, tetap dia nggak berubah. Ya, sudah ada pertanyaan. Sudah paham ya. Kesimpulan untuk hari ini, sumbu X berarti rumusnya ini ya. Iya. Ya, titik awalnya X, Y. Sambungannya terhadap sumbu X maka didapat X, Y. Terus yang kedua, satu orang angkat tangan.
sama. Terus Iya. yang kedua apa kita? Garis yang menghubungkan titik asal sama bayangan itu tegak lurus terhadap cermin. Tegak lurus kayak. Terus yang ketiga, Jadi yang terbentuk antara titik-titik asal dengan Sejajar, dia saling sejajar. akan saling sejajar. yang sudah kembali ke posisinya semua. Jika kalian ada sebuah nanti dikumpulkan. Mainnya. Pakai buku latihannya ya. Nomor 1. Tidak. Ada kayak ibu baru aku datang. Nomor 1, jika titik A direfleksikan terhadap suhu Y koma tentukan bayangannya. Satu lagi berdasarkan garis. Nomor 2, persamaan bayangan dari garis saya ulang, persamaan bayangan dari garis 3x kurang 5y 3x kurang 5y tambah 15 sama dengan 0. Tambah 15 sama dengan 0. Oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah titik-titik. Itu aja ya. Yang nomor satunya titik ya terhadap sumbu Y. Kalau yang bawah garis terhadap sumbu X. Bawa udah backpack tadi. Tulis soal itu gimana? Ini satu soal. Iya, mana soal? Boleh siapa soal? Ibu. Ray. Benar. Refleksikan. Refleksikan.
usah dikembangkan. 15,5. Biji kertas. Siapa yang kira-kira yang sudah? Kalau nomor 1 Ibu, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, besok masih lanjutan refleksi yang kita dengan selanjutnya. Selanjutnya berfokus ke pencerminannya itu di titik 0 atau 0,0. Yang kedua Y sama dengan X, yang ketiga S sama dengan K, Y sama dengan K, terus yang terakhir X sama dengan Y sama dengan X sin alpha. Itu aja. Dipelajari semua refleksinya secara umumnya sudah Ibu kasih tadi ya di materinya, dilengkapi lagi. Ibu akhiri atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Muhammad Naim SPG, Guru SMA Negeri 1 Wawo, kemudian bersama Ibu Nur Komaria, juga Guru Matematika SMA Negeri 1 Wawo. Kami akan melakukan percakapan pasca observasi ya, Ibu Nur Komaria. Karena kemarin sudah dilakukan observasi di kelas itu. Ini tujuannya adalah coaching. Jadi antara coach dan coaching itu adalah kemitraan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah dilakukan, bukan untuk menjustifikasi atau menyalahkan Ibu maksudnya. Jadi kita bekerja sama mendiskusikan apa yang sudah terjadi untuk memperbaiki proses yang akan datang. Itu intinya. Untuk itu ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang akan dibahas oleh kita mengenai proses observasi. Tentunya pasca observasi maksudnya tentunya kan diawali dengan pra observasi kemarin ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kemarin ya. Kemudian ada area pengembangan, kemudian ada strategi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Koma kemarin. Ya. Pertanyaan mungkin yang pertama, atau saya menilai dulu proses yang sudah terjadi. Dinilai aja. Proses yang sudah terjadi menurut saya sudah bagus, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diterapkan atau dicatat di RPP. Jadi saya mengapresiasi Ibu, begitu luar biasa itu proses di dalam kelas. Saya juga ingin belajar dengan yang dilakukan oleh Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana proses yang sudah berjalan kemarin? Menurut saya sudah bagus juga, sedikit bagus walaupun ada banyak kekurangan. Dengan keaktifan siswanya masih banyak kurang termotivasi untuk membacanya, masih
kalau semangat siswanya sudah bagus. Oke. Dan Semangat. Jadi, mereka cepat memahami apa yang disampaikan. oke ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, siswa begitu antusias ataupun memiliki motivasi ya. Itu adalah secara umum gambarannya. Kemudian yang selanjutnya Ibu, kira-kira apa hambatan yang Ibu rasakan pada saat proses ini? Mungkin masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin karena kemampuan awal mereka yang masih kurang terkait matematika. Terus ada juga beberapa siswa yang kurang suka membaca kayaknya. Iya. Jadi Untuk medianya juga masih media dan sumber belajarnya juga masih kurang menurut saya karena siswa itu bermacam-macam di dalam kelas harusnya saya bisa menyediakan media atau sumber belajar yang lebih kreatif atau beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. oke. Jadi Ibu sudah kan yang dilakukan itu kan sudah mengelompokkan siswa berdasarkan heterogen atau minatnya. Artinya mengklasifikasi atau mengkelompokkan siswa ini kan berdasarkan kebutuhan, itu yang dimaksud. Tetapi tetap juga ada hambatan ya, dari segi media, sumber belajar mungkin, kemudian kurang aktif untuk mengaktifkan siswa ini, mungkin dengan cara memberikan motivasi dan arahan yang membuat siswa itu lebih aktif lagi. Nah, yang selanjutnya Ibu kira-kira apa hal yang sudah bagus atau yang mau ditingkatkan? Perlu ditingkatkan mungkin terus membantu siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan. Soalnya kemarin saya lihat siswanya itu masih ada yang masih malu-malu juga. Sebenarnya pintar, cuma agak malu-malu mengeluarkan kata-kata atau bertanya. Terus memotivasi siswa. Oke. Jadi ada Terus belajar sama Pak Naim juga. Terus berdiskusi sama teman sejawat. oke, itu hal ini kan sudah bagus prosesnya. Ada kemarin kan ada pembukaan, memotivasi siswa dari awal, kemudian kegiatan itu ada proses diskusi melibatkan seluruh siswa, kemudian ada presentasi, ya, presentasi, kemudian ada tanya jawab, kemudian penguatan oleh Ibu. Nah, dari ini langkah-langkah yang Ibu lakukan, tentunya kan ada hal yang mau ditingkatkan, hal yang sudah baik mau ditingkatkan. Mungkin dari kegiatan intinya mungkin seperti proses diskusi ya. Tadi kan sudah kurang pembimbingan di kelompoknya mungkin. Iya. Nah, Masih sehingga berkeliling-kelilingnya masih. intensitas pembimbingan siswa secara berkelompok itu mungkin karena di LKS ada LKS kan? Iya, ada. LKS-nya mungkin diberikan sesuai dengan minat siswa. Iya. LKS-nya bukan, ini kan monoton, hanya satu bentuk. Iya, satu. Kalau bisa kedepannya mungkin pakai video, Iya. pakai cerita, pakai gambar, itu kan semestinya seperti itu kan. Iya. Tapi itu kan hanya gambar saja kan. Iya. Tapi itu kan sudah bagus menurut observasi saya kan sudah baik, berjalan dengan baik. Diakhiri dengan penutupan dan penguatan oleh Ibu. Baik Ibu, hari ini menurut Ibu perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Ya, sangat senang bisa berbagi informasi dengan anak. Saya bisa banyak belajar. Jadi sangat senang ya.
Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah luar biasa. Teruslah untuk berkarya, teruslah untuk berbuat sesuatu untuk anak bangsa demi memperbaiki karakter dan prestasi anak-anak kita. Jadi supaya kita ke depannya lebih baik lagi, ini tujuan utamanya. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia melakukan wawancara pasca observasi. Terima kasih Ibu sudah sudah melakukan yang terbaik hari ini. Baik, demikian wawancara pasca observasi yang dilakukan pada hari ini bersama Ibu Nova Maria. Tetap semangat Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.